Bisa dibilang semua orang itu kepingin bahagia. Setuju nggak kamu? Kamu pengen bahagia juga nggak? Tapi kenyataannya, banyak orang juga yang karena pengen bahagia, justru jadi menderita. Di video ini, saya akan bahas tentang bahagia, tapi secara mendalam. Kenalin ya, saya Aji Sanso Putro, pembantu pemulihan batin lewat jalan kesadaran. Selamat datang di Nguda Rasa, video konten yang semoga lo ya bisa membantumu mengurai pikiran dan perasaan yang sedang kamu alami. Oh iya, secara berkala saya akan upload video seapa adanya seperti ini, mentah nggak di ruang kedap suara, jadi ya ada kemungkinan selain suara saya dan background musik tipis-tipis, kamu mungkin juga akan dengar suara-suara di sekitar tempat saya rekaman ya. Dan ada kemungkinan juga karena seapa adanya, ya penampilan saya berantakan. Karena mungkin saya merekam video ini di pagi hari, bangun tidur belum mandi, atau mungkin saya rekam video ini sebelum tidur di malam hari. Sehingga ada kemungkinan baju saya berantakan, rambut saya berantakan, nggak serapi yang kamu inginkan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang bahagia, tapi lebih mendalam ya. Kamu tahu nggak apa yang bikin kamu bahagia? Kalau kamu tahu, pernahkah kamu renungkan, apakah benar yang kamu anggap bisa bikin kamu bahagia itu benar-benar bikin kamu bahagia? Menurutmu, bahagia itu sebenarnya gimana ya? Sadarkah kamu bahwa bahagia itu beda dengan gembira? Bahagia itu bukan perasaan, bukan pula emosi. Menurut Rupert Spira, bahagia itu sifat alami diri kita. Maksudnya gimana? Begini. Bahagia itu kesadaran being seapa adanya diri kita. Jadi bukan becoming, bukan menjadi sesuatu atau bukan menjadi seseorang, dan juga bukan doing, bukan melakukan, tapi being. We are not human doing, we are human being. Sebelum kita menghakimi, memberi label suatu momen, misal momen sekarang ini, di saat ini, di sini, kini. Kan biasanya kita memberi label ya. Entah itu label, misal, oh ini momen yang nyenengin, oh ini momen yang nyebelin. Atau mungkin kamu pernah mengalami suatu momen, lalu kamu menghakimi, memberi label, oh ini momen yang positif. Atau sebaliknya, di kesempatan yang lain, kamu menghakimi, wah ini momen yang negatif, momen yang nyebelin. Nah, bahagia itu sebelum adanya penghakiman dan pelabelan itu. Bahagia itu sebelum adanya pikiran yang ikut campur di dalam suatu momen, di mana pikiran biasanya akan ngejudge, memberikan penghakiman atau memberi label itu tadi. Nah, bahagia itu adalah kondisi sebelum adanya pikiran yang muncul, sebelum adanya pikiran yang ikut campur, melabeli atau menghakimi di dalam suatu momen. Itulah sejatinya momen bahagia. Momen di mana sebelum adanya turut campur pikiran di dalam momen tersebut. Kita ini nggak akan bisa meraih, menuju, mengejar bahagia. Jadi bisa bayangin, kita selama ini mungkin beranggapan bahagia itu di sana. Entah itu dekat atau nun jauh di sana, tapi bahagia itu ada di, bukan di sini, tapi di sana. Sehingga kita berusaha meraihnya, kita berusaha menuju ke sana, atau kita berusaha mengejar bahagia itu. Sadarkah bahwa kita ini sebenarnya nggak akan bisa meraih
menuju mengejar bahagia. Kita hanya bisa berjalan, berlari, justru menjauhi bahagia. Jadi upaya kita untuk meraih, menuju mengejar bahagia, sebenarnya adalah jalan untuk menjauhi bahagia. Bisa dipahami ya? Bisa diikuti? Kalau kita merasa berusaha mendekati bahagia, misal kamu merasa sekarang ini kamu berjuang melakukan segala upaya untuk mendapatkan kebahagiaan, sebenarnya malah sebaliknya, sedang menjauhi bahagia. Merasa berusaha mendekati bahagia, sebenarnya kita sedang menjauhi bahagia. Segala upaya untuk mendapatkan bahagia justru menjauhkan kita dari bahagia. Nah, dengan kata lain, nggak ada jalan untuk mendapatkan bahagia. Atau nggak ada jalan untuk bahagia, nggak ada jalan menuju bahagia. Kok bisa begini? Kita ini kan nggak akan bisa melakukan perjalanan dari titik berangkat ke titik berangkat. Bisa dipahami? Dari posisi lokasi kita sekarang ke posisi lokasi kita sekarang, kan nggak akan mungkin, kan? Nggak akan bisa. Contoh misal beberapa waktu lalu saya ada kesempatan berlibur ke Bali. Dan saya berada di satu tempat yang sebelumnya saya belum pernah ke situ. Misal tempat itu namanya A. Ketika saya berada di tempat A itu, segala upaya saya untuk menuju ke A tentu saja adalah upaya untuk menjauhi A, karena saya sudah berada di tempat A. Kalau kita merasa apa yang kita perjuangkan sekarang adalah jalan menuju bahagia, maka sebenarnya kita di jalan menjauh dari bahagia. Kita hanya bisa mencari apa yang bukan diri kita, kan? Kita nggak akan bisa mencari diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa mencari yang sejatinya udah kita punya. Perjalanan bahagia, sadarkah bahwa perjalanan itu dimulai, titik berangkatnya adalah diri kita seapa adanya. Perjalanannya bukan berakhir di diri kita. Jadi diri kita itu bukanlah tujuan, bukan tujuan akhir, tapi itu titik berangkat. Jadi diri kita bukanlah titik tujuan dari perjalanan. Dengan benar-benar menyadari ini, yuk kita izinkan diri kita sendiri, izinkan pencarian, pengejaran akan bahagia berangsur surut, berangsur berhenti. Pengejaran kita mencari bahagia, kita izinkan untuk berangsur berhenti pencarian itu, berhenti pengejaran itu. Dengan begitu akan membantu kita mengurangi kesibukan yang terus-menerus kita lakukan, kesibukan yang tanpa sadar, kesibukan meninggalkan present moment, meninggalkan momen di saat ini, di sini, kini. Maka akan mengurangi hobi kita untuk hanyut terseret pikiran yang gemar untuk terseret akan kenangan masa lalu dan terseret akan bayangan masa depan. Kita pun jadi jarang mengunjungi memori masa lalu. Kita juga jadi jarang mengunjungi imajinasi masa depan. Kecuali dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misal dalam dunia kerjaan, merencanakan target, deadline, visi, misi, dan sebagainya. Tentu kita perlu mengunjungi imajinasi masa depan. Atau dalam rangka mengambil hikmah di masa lalu, tentu kita perlu mengunjungi memori masa lalu, belajar dari apa yang sudah terjadi. Suatu hari semoga kita akan sadar, ternyata selama ini kita terus-menerus melarikan diri
dari present moment, terus-menerus melarikan diri dari bahagia, melarikan diri dari titik berangkat, melarikan diri dari diri kita sendiri. Kita terus menjauhi present moment demi mencari, mengejar bahagia. Lalu kita sadar, yang pontang-panting kita cari, kita sampai konflik di sana-sini. Ternyata yang terus kita cari selama ini hanya bisa ditemukan di present moment, di saat ini, di sini, kini. Kesimpulannya, segala pencarian, pengejaran akan kebahagiaan itu justru sebenarnya adalah pencarian, pengejaran akan penderitaan. Kita nggak bisa mencari, nggak bisa mengejar bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu sifat alami diri kita seapa adanya. Itu aja dari saya. Sampai ketemu di Muda Rasa berikutnya ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.